Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, apa ya makna di balik sehelai uban yang mulai muncul atau kerutan di wajah? Nah, kali ini kita akan bedah buku Ketika Memasuki Usia Senja yang ngajak kita melihat fase ini bukan sebagai akhir, tapi sebagai sebuah awal babak baru yang luar biasa penuh makna. Ayat ini tuh ibarat cermin perjalanan hidup kita semua, ya kan? Sebuah siklus yang sempurna banget dari Sang Pencipta. Kita lahir lemah, terus jadi kuat di puncak kehidupan, dan akhirnya kembali lagi jadi lemah dan beruban di usia senja. Inilah yang disebut sunnatullah, sebuah ketetapan ilahi yang pasti kita semua lalui. So, pertanyaan besarnya adalah, apakah usia senja ini benar-benar cuma sebuah akhir, sekedar masa di mana kekuatan kita memudar, atau jangan-jangan ini justru adalah sebuah awal dari fase kehidupan yang jauh lebih dalam dan berarti? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, di bagian pertama ini kita akan coba mengubah total cara kita memandang penuaan. Karena ternyata setiap tanda fisik yang muncul itu bukan cuma soal biologi loh. Kalau kita pakai kacamata iman, semua itu adalah sinyal, pesan langsung dari Sang Pencipta. Konsep nazir ini dalam banget maknanya. Uban atau rambut putih itu dalam Islam disebut sebagai pemberi peringatan. Coba bayangin, uban itu seperti surat cinta yang lembut dari Allah, yang ingetin kita kalau waktu buat pulang itu makin deket. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin, tapi justru supaya kita lebih siap. Nah, disinilah letak perbedaannya yang sangat jauh. Dunia mungkin ngelihat uban sebagai tanda kegagahan yang mulai luntur. Tapi, iman justru melihatnya sebagai mahkota cahaya di hari kiamat nanti. Ini bukan tanda kelemahan, tapi sebuah lencana kehormatan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menegaskannya. Larangan mencabut uban ini punya makna yang luar biasa. Coba pikirin deh, setiap helai rambut putih itu adalah calon cahaya, bukti kesetiaan kita sampai menua di jalan Islam. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang diri sendiri di cermin kan? Terus ada angka ini, 60 tahun. Ini titik yang sangat krusial. Menurut sebuah hadis, di usia ini Allah seakan-akan udah nggak lagi menerima uzur atau alasan-alasan kita kalau masih lalai. Ini semacam deadline spiritual, di mana fokus hidup kita seharusnya udah total bergeser dari dunia menuju persiapan akhirat. Oke, sinyal-sinyalnya udah datang. Terus respon kita gimana? Nah, disinilah saatnya kita kalibrasi ulang arah hidup kita sebagai seorang hamba. Perubahan yang sesungguhnya itu harus dimulai dari dalam diri. Proses kalibrasi batin ini setidaknya punya 3 pilar utama. Yang pertama, bertaubat untuk ngebersihin semua catatan masa lalu. Kedua, ikhlas, memurnikan lagi niat setiap amalan kita cuma untuk Allah. Dan yang ketiga, ini penting banget, husnuzon, yaitu selalu berprasangka baik kepadanya. Kuncinya ada di sini, taubat nasuha. Ini gerbang utamanya. Susah kan mau ngerasa tenang di usia senja kalau kita masih mikul beban dosa dari masa lalu? Taubat itulah cara kita ngelepasin beban itu, biar langkah kita ke depan jadi jauh lebih ringan. Coba perhatikan wasiat yang luar biasa dari Nabi ini. Apapun yang pernah kita lakukan, jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berprasangka baik sama Allah. Kita harus yakin seyakin-yakinnya ampunannya itu jauh lebih luas dari semua dosa kita. Yakinan inilah yang jadi sumber ketenangan sejati. Oke, hati udah dikalibrasi. Sekarang waktunya kita ngisi bekal. Kira-kira apa ya investasi terbaik yang bisa kita siapin buat perjalanan pulang yang abadi ini? Nah, ini pertanyaan yang praktis banget. Ketika fisik kita mulai melemah, sholat tahajud mungkin udah terasa berat, puasa juga mulai susah, ada nggak sih amalan yang pahalanya itu terus ngalir, non-stop, bahkan setelah kita meninggal? Jawabannya, tentu aja ada. Ini dia 3 investasi abadi yang diajarkan Islam. Pahalanya bakal terus-terusan mengalir. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan. Dan ketiga, doa yang tulus dari anak yang solih. Ini adalah cara kita buat tetap nabung pahala, bahkan saat kita udah di alam kubur. Hadis ini, ngerangkum semuanya dengan sempurna. Umur panjang itu berkah yang luar biasa, tapi cuma kalau diisi dengan amal yang baik. Pada akhirnya, yang paling penting itu kualitasnya, bukan cuma panjang atau pendeknya umur kita. Pengingat klasik ini selalu ngena banget ya. Manfaatkan 5 anugerah ini sebelum semuanya terlambat. Masa muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, dan seterusnya. Ini tuh seruan yang jelas banget. Jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Lakuin sekarang juga.
Dan akhirnya, sampailah kita di puncaknya. Setelah semua persiapan ini, gimana caranya kita mengubah cara pandang kita soal kematian? Dari sesuatu yang kita takuti, jadi sebuah momen penyambutan untuk sebuah perjumpaan yang paling kita rindukan. Inilah perubahan paradigma yang paling mendasar. Bagi jiwa yang udah siap, kematian itu bukan lagi monster yang nakutin. Kematian itu hanyalah sebuah gerbang, sebuah pintu transisi yang akan membawa kita menuju pertemuan agung dengan Sang Kekasih sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan sejenak, betapa indahnya panggilan ini. Ini bukan sekedar ayat, tapi ini adalah panggilan langsung dari Allah kepada jiwa yang tenang. Sebuah undangan personal untuk kembali kepadanya dengan hati yang lapang dan masuk ke dalam syurganya. Masya Allah. Dan sebagai sumber harapan buat kita semua, Islam juga ngasih beberapa tanda akhir yang baik atau husnul khotimah. Di antaranya adalah lisan kita dimudahkan ngucap la ilaha illallah di akhir hayat, munculnya keringat di dahi, dan merasakan ketenangan luar biasa saat malaikat datang bawa kabar gembira. Pada akhirnya ya inilah esensinya. Seluruh hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang punya tujuan jelas, yaitu untuk pulang ke rumah kita yang sejati, kembali ke sisinya. Jadi, yuk kita tutup renungan kita kali ini dengan satu pertanyaan yang paling penting. Sebuah pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Kalau panggilan untuk pulang itu datang hari ini, detik ini juga, sudah siapkah bekal yang akan kita bawa untuk menghadapnya?